Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Rasto Habibi dengan saya Ernianda Diadisti dan saya Kusmawati. Sekarang kami berada di Desa Desa Amis, Amis, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Kami di sini akan mencari tahu tentang sejarah Desa Amis yang nantinya akan dijelaskan oleh kunci atau sesepuh dari Desa Amis. Baik, untuk sesi wawancara kita serahkan ke Selvi dan teman-teman. Baik, terima kasih Ernianda dan Kusmawati. Kami di sini sudah berada di tempat sesepuh dari Desa Amis, Kabupaten Indramayu. Baik, langsung saja kita berkenalan dan ngobrol santai dengan Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak yang bernama siapa Pak? Nama saya, kalau nama KTP Muhammad Sahroni, biasa dipanggil Kang Along. Bapak di sini berapa lama udah menjadi kuncen? Di sini saya kurang lebih 4 atau 5 tahun. Bagaimana sih Pak asal usul bisa dinamakan Desa Amis ini? Konon katanya ya, kalau saya kan cuma sekedar tutur tinular dari orang tua turun-turun. Kalau ketahuan pas kejadian saya kurang tahu ya. Dan juga sejarah itu banyak versi. Kalau menurut versi saya itu katanya dulu itu desa ini dinamakan Desa Cempaka Mulia. Nah, terus waktu itu Padukuhan Cempaka Mulia itu masih dianut oleh agama Kesangyangan, yaitu sesepuhnya adalah Ki Koang, Ki Brangbang, Ki Dusta. Itu yang paling tua itu Ki Dusta. Makanya orang sini, orang Amis khususnya, kalau istilahnya manggil kambing itu nggak boleh wedus. Pasti kalau orang sini manggilnya kidang ya. Padahal kidang itu kalau orang lain kambing hutan ya. Tapi kalau di sini pasti manggilnya kambing. Kalau di saya lain pasti manggilnya wedus ya. Iya. Karena kalau wedus itu ada mirip-miripnya dengan sesepuh kita itu, yaitu Ki Dusta. Ya udah berlaku lama, terus ada istilahnya desa ini pengen diislamkan. Atas perjuangan beliau baku sangkan desa ini diislamkan. Terus lama kelamaan ya memang juga syiar. Jadi perjuangan baku sangkan itu sampai mengeluarkan darah, istilahnya perang, asalnya perang. Katanya itu saking hebohnya perang itu sampai banjir darah, katanya itu versi saya. Maka di sini dinamakan Desa Amis karena darah kan amis. Karena saking amisnya di sini dinamakan Desa Amis. Dulunya desa ini Desa Cempaka Mulia, katanya gitu. Ya kalau asal-usul Desa Amis gitu. Apa benar nih Pak, di Desa Amis ini tidak diperbolehkan ada hiburan wayang kulit? Ya, betul. Mungkin dari dulu ya ada asal-usulnya, ada sejarahnya. Katanya waktu perang itu, perang antara Baku Sangkan pengikutnya sama Ki Dusta yang sekarang ada di Sinang itu. Perang akhirnya pasukan dari Ki Dusta itu dipukul mundur sampai diadakan mambor yang kalau dulu kan mambor itu belum ada media seng, belum ada media triplek. Jadi makanya mambor itu pakai kulit hewan binatang yang ada di hutan. Dibikin mambor kulit hewan itu. Terus ditulis, dicari orang ini istilahnya. Dicarilah orang ini. Terus ya mambor-mambor itu buat media-media dakwah, misalnya buat ada tulisan-tulisan itu. Makanya orang yang dari situ itu dari Sinang, Ki Dusta dengan pengikutnya itu nggak seneng kalau ada kulit-kulit itu. Karena kulit itu isinya ya satu buah syiar lah yang berisikan ya mengajak warganya untuk masuk Islam. Makanya kalau ada itu dibakar, dirusak lah kulit-kulit itu. Sampai sekarang kalau walaupun kulit-kulit itu biasa nggak ada isinya, ya tetap
nggak boleh, termasuk wayang kulit, kuda lumping, yang intinya hiburan itu memanggil warga, terus mengumpulkan warga, tapi terbuat dari kulit, yang bakunya itu nggak boleh. Pernah kejadian dulu katanya pas ada wayang kulit sampai apanya kebakaran lah, ada aja kejadian. Terus kuda lumping itu yang jadi dalangnya itu kerasukannya kan itu nggak berhenti sampai kabur ke hutan, nggak ketemu, katanya begitu. Makanya sampai sekarang warga sini khususnya desa Amis tuh nggak boleh istilahnya ada hiburan-hiburan yang berbaur kulit lah itu. Jadi perang itu kan dulunya katanya itu desa ini kan syiar Islam ya, diajak Islam. Kata Baku Sangkan, kalau orang Islam itu harus dihitan, disunat lah, biar kita ibadahnya lebih sempurna. Kalau kewajiban sih mungkin kurang tepat kalau dibilang wajib, tapi itu untuk sunnah ya, untuk biar kita ibadahnya tambah sempurna. Ya, warga sudah banyak yang ikut istilahnya mau disunat, tapi ada salah satu orang istilahnya penggede, mungkin itu tujuannya untuk menggugurkan sunat itu. Akhirnya dia bertanya apakah itu sunat. Ya kalau sunat itu orang laki-laki dipotong istilahnya kemaluannya lah gitu. Kalau itu fungsinya untuk apa? Biar ibadahnya lebih sempurna. Terus dipotongnya semua apa gimana? Jadi yang menanyakan itu maksudnya semua itu dari pangkal. Tapi pengertiannya yang ditanya, iya semua lelaki semua dipotong. Jadi orang yang nanya kan, wah kalau gitu mau membunuh kita. Kalau orang lelaki dipotong dari pangkal nggak ada kemaluannya, kita mati. Makanya sebagian ya pada kabur. Akhirnya tadinya yang ada niat pengen sunat batal, ragu, karena akhirnya pada kabur ke hutan Sinang. Kata Mbak Sangkan, ya udah itu mah bukan manusia kalau pengennya di hutan. Katanya sih sekarang juga masih hidup orang-orang itu, termasuk pengikutnya. Sebenarnya itu sesepuh kita itu yang namanya Mbak Ki Kowang, Ki Brabang, Ki Dusta itu katanya itu orang dekatnya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu kan bapaknya Mbah Sangkan. Jadi katanya kalau itu nggak ada yang berani, kalau nggak ada yang bakal mampu mengusir orang-orang tersebut kalau bukan anaknya Mbah Sangkan. Makanya langsung diutus dari Cirebon ke sini Mbah Sangkan untuk mengalahkan orang-orang tersebut. Makanya ya Mbah Sangkan ada di sini makamnya, ada petilasannya. Tapi kalau kurun waktunya saya kurang tahu, tahun berapa itu kurang tahu. Makanya di sini ada. Maka dari itu ya kita orang Amis khususnya sesepuh itu ada dua versi. Itu sama-sama melindungi. Yang satu dari Mbah Sangkan, yang kedua dari Ki Dusta. Itu sama-sama melindungi katanya. Biarpun kita misalnya lagi kesusahan di perantauan, kita tinggal sebut saja Mbah Sangkan, insya Allah datang katanya. Yang kedua, misalnya kita lagi kesusahan, tinggal sebut saja yang di Sinang itu Ki Kowang, Ki Dusta, ya katanya datang membantu katanya. Jadi kalau di Amis ini sesepuhnya ada dua versi, ada dua aliran lah gitu, sama-sama melindungi. Itu asal usul kenapa desa Amis itu nggak boleh ada hiburan wayang kulit. Kita kembali ya. Jadi Sumur Kejayaan itu ya lumayan sangat sakti. Biarpun orang tinggal nyawanya doang, tinggal napasnya doang, badannya sudah cacat semua. Kalau dimandiin Sumur Kejayaan pulih kembali, ikut perang lagi.
tapi dengar katanya ada di wilayah sini, tapi nggak ada yang tahu. Tapi konon katanya itu sumur itu ditutup, takut disalahgunakan oleh orang-orang zaman sekarang kalau misalnya ada yang ini, makanya ditutup. Kalau yang kembali yang tadi itu kalau Gala Ganjur, alat musik terbuat dari gamelan, membuat orang semangat perangnya naik itu. Bukan lelaki aja, perempuan juga kalau dengar suara musik itu ikut perang. Yang tadi ya, Desa Amis itu dulunya Cempaka Mulia itu letaknya di sini, di selatan makam. Tapi lumayan luas wilayahnya, termasuk Desa Loyang juga. Dulunya itu masih wilayah Cempaka Mulia. Itu pemekaran sebenarnya Loyang. Tadinya ikut ke bawah Desa Amis, Desa Cempaka Mulia. Termasuk Sinang itu termasuk sini, termasuk Cempaka Mulia. Karena makin ke sini banyak penduduk di Mekar, Desa Amis, Desa Loyang. Tapi itu masih sekarang kalau pemekaran. Ini makam atau petilasan, Pak? Kalau menurut saya ini ya antara makam dengan petilasan itu sama saja. Kalau wali itu ya wali itu enggak ada istilahnya kuburan, pasti makam. Coba aja kita kalau misalnya ke Wali Sanga, enggak ada yang namanya kuburannya Sunan ini, pasti makam. Karena makam itu kan istilahnya dari bahasa Arab ya. Kalau artinya makam itu kan apa ya? Ya sama petilasan itu. Jadi dulu itu wali itu mungkin hidupnya ya tidak 1-2 kali hidup ya. Bisa jadi kata orang Hindu itu moksa. Berjuang di sini udah aman, udah beres, berhasil pindah. Tapi pindahnya itu ya pura-pura meninggal istilahnya, moksa meninggal. Akhirnya dimakamkan di sini. Jadi perbedaannya makam sama petilasan itu sebenarnya sama. Makam yang beda itu antara makam apa istilahnya petilasan dengan kuburan. Kalau kuburan itu ya kayak itu jelas pas kita dikubur tahu jasadnya siapa. Jadi kalau wali itu nggak ada yang tahu sih sebenarnya, cuma sejarah. Makanya kita nggak bisa bilang itu kuburan. Kalau kuburan itu pasti jelas ada jasadnya, tapi kalau makam itu kurang jelas. Mungkin yang ditaruh tongkatnya atau jasadnya atau bisa jadi orangnya langsung. Itu makanya wali itu makamnya enggak satu sih. Kayak ini Mbak Kusangkan lebih dari 40 makamnya. Di Indramayu saja ada berapa? Belum di Cirebon, belum di Purwakarta. Banyak. Tahu yang asli di mana? Belum tahu itu yang aslinya di mana. Malahan ada yang ngomong juga orangnya belum meninggal sampai sekarang. Masih hidup katanya. Menurut anak cucunya begitu. Terus apa boleh kami melihat ke dalam? Ya, silakan. Dengan catatan posisi lagi pada suci ya. Maksudnya nggak ada yang lagi halangan gitu. Ya boleh Bapak. Ini cuma sekedar etika saja sebenarnya. Assalamualaikum. Mungkin ini ya umurnya pohon asem ini yang ada 300-an tahun lah. Nah itulah sekilas paparan sejarah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena sejarah itu banyak sekali versinya. Itu versi dari saya. Mungkin ya itu kebenarannya sedikit lah. Ya namanya sejarah. Karena saya itu kan dari mulut ke mulut ya, istilah tidak tertular. Adapun kebenarnya saya kurang tahu persis. Makanya dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila paparan sejarah saya itu kurang pas atau kurang tepat ya. Karena maklum saya biarpun di sini disepuhkan karena saya masih muda,
Jadi kalau kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intahal kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah menceritakan asal-usul tentang Desa Amis ini kepada kami semua. Dan kami kembalikan kepada Ernianda dan Kusmawati. Terima kasih kepada Zahira Sofi dan teman-teman. Itulah Sejarah dari Desa Amis. kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, komen, dan like and share.